Semoga kalian sehat selalu ya. Mungkin akhir-akhir ini kita banyak dengar kabar teman-teman kita, mungkin saudara kita yang positif. Kita doain yang terbaik buat kalian, semoga kalian tetap stay safe ya semuanya. God bless you. So hari ini seperti yang udah di-spill sama Kak Firman tadi, aku kasih judul hari ini adalah Emang Paling Mengerti. Nah, kita mau flashback dulu ya, kita masih belajar dari kisahnya Zakheus dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dan di sana 2 minggu yang lalu ya, karena minggu lalu kita ada Me Before Us special event Valentine, 2 minggu yang lalu Ko VJ udah sempet sharing gitu tentang topik kita bulan ini yaitu menjadi teman bicara yang baik. Teman bicara yang baik di mana ketika kita menjadi teman bicara, kita perlu mengenal pribadi orang tersebut secara dalam, peduli dan juga personal. 2 minggu lalu kita belajar tentang hal itu. Dan kita tahu dalam kisah Zakheus, ia itu dikenal orang-orang di tempatnya yaitu di Yeriko sebagai orang yang dia merupakan seorang pemungut cukai. Oke, kita udah tahu itu pasti. Terus dia itu suka memeras harta katanya orang-orang di sana. Makanya ia sering dianggap pendosa, diremehkan, tidak layak, dianggap tidak layak, seringkali dia dibenci sama orang-orang di sekitarnya dan juga seringkali tidak dianggap dan tidak dipedulikan sama orang-orang di sana. Nah, tapi katanya Zakheus yang katanya orang-orang si pendosa ini, waktu itu kita tahu kisahnya bahwa Yesus itu, Zakheus yang katanya si pendosa, Yesus datang berbicara kepadanya, bahkan ingin menumpang di rumahnya. Kita tahu kisah Zakheus tentang itu, bahwa Yesus menghampiri dia menjadi teman bicara bagi Zakheus dan juga ingin menumpang di rumahnya gitu. Makanya Tuhan itu memberi kita teladan yang udah kita pelajari 2 minggu lalu bahwa kita tuh bisa menjadi teman bicara bagi orang lain, terutama bagi mereka yang dianggap si pendosa gitu, seperti Zakheus yang seringkali gak dianggap sama orang-orang di sekitarnya, bahkan dibenci sama orang-orang di sekitarnya dia gitu. But the problem is ketika kita menjadi teman bicara bagi orang lain atau ketika orang lain itu menjadi teman bicara bagi kita, problemnya adalah manusia itu terbatas. Seringkali kita tuh gak bisa sepenuhnya mengerti dan juga kita tuh gak bisa benar-benar 100% ngerti lah apa yang orang lain rasakan dan juga pikirkan. Misalnya nih, kita udah cerita sama teman kita, tapi seringkali kayak mereka tuh tetep aja gak paham gitu. Kita anggap, duh kamu kok gak peka sih, aku ini wes bete gitu. Kamu kok gak peka sih, aku ini sedih loh kayak gitu ngadepin hal ini gitu. Tapi seringkali kayak kita gak bisa benar-benar ngerti, pasti bisa aja entah karena
merekanya nggak peka, atau memang kitanya yang nggak bisa mengutarakan perasaan kita, kitanya yang nggak bisa mengutarakan pemikiran kita. Yes banget ya. Kak Aldo kayaknya paling keras gitu. Seringkali dianggap nggak peka pasti ya. Seringkali kayak ngerasa, aduh orang ini nggak ngerti ya sama aku gitu. Aku udah ngomong panjang lebar, dia kayaknya nggak dengerin aku deh. Dia kayaknya nggak peduli gitu sama aku. Padahal aku udah ngomong panjang lebar. Nah, makanya kita hari ini mau belajar lagi dari kisahnya Zakheus dan juga kita mau meneladani Yesus gitu. Apa yang dilakukan Yesus selama dia menjadi teman bicara bagi Zakheus di Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ini. Yang pertama yang bisa kita lihat, momen yang pertama adalah waktu itu Yesus itu memanggil Zakheus. Di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, melihat ke arah Zakheus maksudnya, karena kan Zakheus di atas pohon ara ya. Melihat ke atas dan berkata, Zakheus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ketika ada di momen ini, seseorang yang gak dianggap sama orang-orang di sekitarnya, yaitu Zakheus yang dibenci sama orang-orang di Yeriko, Yesus itu peduli dan mengenali dia. Yesus ngobrol sama orang yang orang-orang sekitarnya tuh males ngomong sama dia, males berurusan sama Zakheus karena dia suka memeras harta. Karena dia seorang pemungut cukai yang sukanya nagih di luar tagihan yang seharusnya gitu. Makanya dia dibenci sama orang di sekitarnya. Dan waktu kejadian ini kita tuh bisa belajar satu hal gitu. Orang yang tidak dianggap sama orang-orang sekitarnya, Yesus itu peduli dan juga mengenali dia, bahkan menjadi teman bicara bagi dia. Oleh karena itu, ketika kamu merasa tidak dianggap, tidak ada yang peduli sama kamu, dan seringkali itu membuat kita merasa nggak berarti, ingatlah bahwa Yesus peduli, mengenal, dan ia memanggilmu secara pribadi. Kita tuh seringkali kan tadi ngerasa bahwa ya ampun aku udah cerita panjang lebar, kok dia masih nggak paham sih yang aku maksudin apa gitu. Atau mungkin ketika kita udah berusaha baik nih sama orang lain, oke dia ketika dia curhat kita dengerin dengan baik, ketika dia telepon kita malam-malam, oke kita ladenin gitu. Tapi ketika kita yang butuh mereka, seringkali mereka tidak peduli gitu sama kita. Aku yakin pasti teman-teman pernah ngalamin itu gitu. Kalau nggak pernah ya syukurlah gitu. Tapi aku pun juga kadang sering banget ngalamin itu gitu. Aku udah cerita panjang lebar gitu, tapi dia masih nggak ngerti kayak, hah cuma gitu ya loh, kamu cek baper gitu kayak, what? Aku udah cerita dan kamu bilang aku yang terlalu baper gitu. Seringkali pasti kita pernah ngerasa kayak gitu. Tapi satu hal yang truth yang perlu kita ingat adalah ketika kamu merasa tidak ada yang peduli dan itu membuatmu merasa tidak berarti, Yesus itu peduli, mengenal dan juga memanggilmu. Sama seperti Yesus memanggil Zakheus, Yesus juga memanggil dan mengenalimu. Dia peduli sama kamu. Dan di momen ini, ketika kita merasa, ketika Zakheus dipanggil sama Yesus nih, sekarang kita pegang udah satu truth bahwa Yesus itu peduli dan mengenal kita. Gitu. Responnya Zakheus waktu itu apa? Kita lihat di ayat yang ke-6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. He came down and welcomed him gladly. Kalau di versi NIV-nya, Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini responnya Zakheus. Ketika dia tahu, oh ada sosok nih yang peduli sama aku, ada orang yang mengenal aku dan mau jadi teman bicaraku nih, gitu. Yaitu Yesus. Responnya dia, welcome him gladly. Dia langsung cepat turun dan menyambut Yesus, menerima Yesus dengan penuh sukacita. Tapi momen ini bisa dialami oleh Zakheus karena Zakheus tahu Yesus itu sudah menerima Zakheus terlebih dahulu, baru Zakheus menerima Yesus. Kan di awal tadi Yesus yang datang ke Zakheus nih. Yesus yang memanggil Zakheus, aku mau numpang di rumahmu gitu.
Dia tahu, dia sadar ada yang mau nerima aku nih dengan apa adanya gitu. Ada yang menerima aku, makanya Zakheus welcome him gladly. Respon yang baik ada di Zakheus. Makanya ketika kita merasa tidak ada yang menerima kita, Yesus itu menerima kita apa adanya. Yesus itu menerima kita apa adanya. Walaupun seringkali orang lain gak bisa mengerti sama apa yang kita pikirkan, ngerasa kita yang terlalu baper, ngerasa kita yang terlalu berlebihan, atau mungkin mereka yang benar-benar gak peduli aja sama kita. Ingat bahwa Yesus itu menerima kita apa adanya. Ketika orang lain gak mau menerima kita. Sama seperti Zakheus tadi, yang gak ada yang mau terima dia, males urusan sama dia gitu. Tapi Yesus menerima dia apa adanya. Sama seperti Zakheus, Yesus juga menerima kita apa adanya. Zakheus sudah melakukan hal yang benar nih ya anggapannya. Dia udah menyambut Yesus, sudah menerima Yesus dengan sukacita, dengan penuh excited mungkin, yaudah yuk gitu dan segala macam. Tapi responnya orang lain, walaupun Zakheus sudah melakukan hal yang benar, kita lihat di ayat yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat kejadian itu, melihat momen itu, semua itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Masih aja dijudge lagi gitu kan, masih aja salah lagi nih gitu. Padahal Zakheus sudah menyambut Yesus nih, yang dipuja semua orang gitu, dan Yesus sendiri yang memanggil dia, yang mau menumpang di rumahnya. Tapi masih aja nih responnya orang lain ngejudge aja gitu. Iya masih dijulitin gitu. Udah orang Yeriko tuh kayak netizen Indonesia gitu julidnya, asli deh, beneran. Dia bilang ya menumpang di orang berdosa, yang bener aja. Yesus yang kita puja menumpang di rumah orang berdosa. Zakheus si pemungut cukai yang kita benci, kayak aduh gimana sih kayak gitu. Julid banget asli deh. Dan ya inilah keterbatasannya manusia tadi yang aku mention di awal, nggak bisa mengerti dan menerima kita apa adanya gitu. Sama seperti orang-orang di Yeriko, walaupun udah melakukan hal yang benar gitu, masih aja dijulitin, masih aja dijudge kayak gini gitu. Tapi setelah itu, walaupun si Zakheus nih masih mendapatkan perlakuan seperti ini, kita tuh bisa melihat bahwa respon orang lain itu tidak ia pedulikan gitu. Ia fokus kepada Yesus dan nggak sampai Zakheus tuh nggak cuma sampai menyambut Yesus aja untuk datang ke rumahnya, untuk datang dan masuk dalam kehidupannya. Tapi ada yang namanya yang aku lihat dari Lukas 19 ini adalah adanya transformasi kehidupan dalam hidupnya Zakheus gitu. Di ayat yang ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata pada Tuhan. Ini setelah Zakheus dijulitin tadi ya. Tuhan, setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakheus tahu bahwa kehidupan bersama Yesus adalah kehidupan yang baru. Dia meninggalkan kehidupannya dia yang lama, dan dia tahu bahwa hidup bersama Yesus adalah hidup yang baru. Banyak hal yang mungkin seringkali kita alamin sama seperti Zakheus gitu. Seringkali dijudge, seringkali udah melakukan yang benar gitu. Kadang seringkali gini mungkin yang bisa kita alami. Kita udah berusaha untuk sesimpel kita mau datang ibadah atau kita mau sharing sesuatu, entah ayat, entah apa di social media kita, di Instagram kita. Seringkali kita kayak, duh aku nanti dijudge gak ya? Dianggap so alim gak ya? Dianggap so suci gak ya? Gitu. Seringkali kita mungkin bisa ngerasa kayak gitu. Atau seringkali kita juga bisa, aku udah cerita panjang lebar, aku sudah berusaha nih menjadi teman bicara yang baik bagi mereka gitu. Tapi mereka kok nggak ada yang dengerin aku ya gitu. Oke, ini reminder. Gitu. It is fine if you ever feel lost and unworthy, because the Son of Man come to seek and to save the lost. Di Lukas 19 ayat 10, kita perlu ingat bahwa it is fine kok. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa gak ada yang peduli sama kita,
kita ngerasa, kadang kita pernah ngerasa nggak layak. Aku yakin teman-teman pernah merasakan hal itu gitu, merasa kayak nggak ada yang peduli, aduh aku nggak punya bestie gitu, nggak yang bisa mengerti aku gitu kan ya. Kalau jujur biasanya gitu, ini bestieku nggak peka ya, kayak gitu dia biasanya. It's okay, karena di Lukas 19 ayat 10 dikatakan bahwa memang sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang berdosa. Sama seperti Yesus memanggil Zakheus, dia juga memanggilmu dan juga dia ingin menyelamatkan yang terhilang. Dan aku mau conclude firman hari ini dengan manusia itu terbatas memang. Tidak bisa sepenuhnya mengerti apa yang kita rasakan dan juga pikirkan. Kita manusia itu memang terbatas. Ya, I'm so sorry gitu kalau misalnya kita menjadi teman bicara, memang kita ada batasnya, nggak bisa available 24/7. Sometimes kita nggak bisa benar-benar merasakan apa yang kamu rasakan. Seringkali kita juga nggak paham yang kamu pikirkan apa, entah kitanya yang kurang peka atau memang kitanya yang nggak bisa mengutarakan perasaan dan juga pemikiran kita gitu. Tapi ingatlah bahwa memang hanya Yesus yang mengerti dan juga menerima diri kita apa adanya. Memang Yesus yang mengerti, emang Yesus yang paling mengerti dan juga menerima kita apa adanya. Remember that. Memang manusia penuh dengan keterbatasan dan banyak kurangnya. Gak bisa mengerti kita 100%. Kita juga gak bisa mengerti kalian, mengerti kalian teman-teman bicara kita 100% gitu. Ingat bahwa hanya Yesus yang mengerti dan juga menerima kita apa adanya. Sama seperti Yesus mengerti dan juga menerima Zakheus apa adanya. So that's it for today. That's it for today dari sharingku hari ini. Ada beberapa pertanyaan kontak bisa kalian discuss. Aku juga sudah share di grup kontak leader, teman-teman bisa baca. So mari kita berdoa. Tuhan, ucap syukur Bapa buat hari ini. Kami ucap syukur Bapa, kami yang Allah seperti Engkau, Allah yang mengerti kami Tuhan. Mungkin kami seringkali, kami ingin Tuhan menjadi teman bicara bagi orang lain. Kami perlu mengenal mereka secara personal, secara dalam, dan juga kami ingin peduli Tuhan, lebih peduli pada orang lain. Tapi seringkali memang banyak sekali keterbatasan yang manusia ini alami Tuhan, entah kitanya yang kurang peka atau kita yang nggak bisa mengutarakan perasaan dan juga pemikiran kami. Tapi kami mulai hari ini Tuhan, kamu belajar bahwa kamu ingat bahwa sosok satu-satunya yang paling mengerti kami dan yang menerima diri kami apa adanya itu hanya pribadimu Yesus. Kami percaya bahwa sama seperti Zakheus Tuhan diselamatkan, sama seperti Zakheus Engkau ajak bicara, sama seperti Zakheus yang Engkau pedulikan, Engkau juga peduli mengenal dan mengenal kami dan mengerti kami Tuhan secara personal. Kami ucap syukur Tuhan, kami Allah seperti Engkau. Sebentar kami akan masuk ke dalam grup kontak Tuhan, kami akan discuss beberapa hal Tuhan, dan kami juga mau saling sharing Tuhan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan Amen. God bless you, Impactors.